Assalamualaikum Dusana. Apa kabar Dusana Kasadonya? Kali ini pastinya kita akan kembali membahas seputar fakta unik, sejarah, budaya, tokoh, dan mitos seputar Minangkabau. Tionghoa Padang atau Cina Padang adalah masyarakat keturunan Tionghoa yang tinggal di kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Tionghoa Padang merupakan salah satu berbagai etnis penghuni Padang selain orang Minangkabau, Jawa, Batak, Nias, Melayu, Sunda, dan Mentawai. Mereka setidaknya tinggal selama 8 generasi. Kebanyakan mereka bekerja sebagai pedagang. Permukiman orang Tionghoa Padang terkonsentrasi di daerah Pondok dan sekitarnya di Kecamatan Padang Selatan yang dikenal sebagai Kampung Cino. Sejarah orang Tionghoa Padang. Seperti di daerah lainnya di Nusantara, keberadaan orang Tionghoa di Padang tidak lepas dari fenomena diaspora atau keluarnya orang Tionghoa dari tanah kelahiran mereka untuk tujuan perdagangan. Walaupun tidak ada catatan pasti kapan orang Tionghoa pertama kali tiba di Padang, mereka diperkirakan telah tiba di pantai barat Sumatera pada abad ke-17, mendahului kedatangan bangsa Belanda dan Inggris. Mereka datang dari Banten, yang kala itu menjadi pusat perdagangan di Nusantara. Pada tahun 1630-an, diketahui telah banyak bersandar kapal-kapal Tionghoa di sekitar perairan pantai barat Sumatera. Di antara kota-kota yang ramai dikunjungi oleh kapal-kapal Tionghoa adalah Pariaman. Di daerah tersebut, orang Tionghoa menjual kebutuhan pokok, terutama garam. Namun kebanyakan mereka hanyalah agen dari perdagangan Tionghoa yang ada di Banten. Pada tahun 1633 dilaporkan telah ada orang Tionghoa yang menetap di Pariaman. Pada tahun 1664, Belanda melalui VOC menjadikan Padang sebagai markas besar mereka untuk wilayah pantai barat Sumatera yang ditandai dengan didirikannya sebuah benteng. Belanda mencoba mengalihkan aktivitas perdagangan dari Pariaman ke Padang. Melihat kondisi tersebut, orang Tionghoa mulai berdatangan dan menetap di Padang untuk dapat ikut serta dalam aktivitas perdagangan. Orang Tionghoa di Padang diperkirakan merupakan mereka yang sebelumnya menetap di Pariaman. Pada tahun 1673, ada laporan tentang nahkoda Banten, Tionghoa yang memiliki rumah di Padang bersama beberapa orang Tionghoa lainnya. Rumah yang mereka punya lebih bagus dibandingkan dengan rumah penduduk setempat. Permukiman mereka mengelompok di kawasan sekitar pinggir Batang Arau. Mereka dapat membeli tanah dari penguasa lokal yang bergelar Panglima Raja. Pada tahun 1682, seiring banyaknya jumlah orang Tionghoa di Padang, seorang letnan Cina diangkat untuk mengatur dan mengontrol sesama orang Tionghoa. Menjadi mitra Belanda. Seiring waktu, orang Tionghoa mulai memegang pengaruh dalam perniagaan di Padang. Mereka menjalin hubungan kerjasama dengan VOC, perusahaan dagang Belanda. Hubungan mereka kian lama kian erat karena adanya keuntungan yang sama-sama diperoleh. VOC tidak memiliki banyak pegawai di Padang, memberi hak kepada pihak swasta untuk memungut pajak impor dan ekspor. Banyak di antara pihak swasta yang mendapat hak ini adalah orang Tionghoa. Pada tahun 1785, seorang kapitan Cina bernama Lau Chuanko memegang hak memungut pajak di Padang. Ketika perniagaan emas di Minangkabau makin merosot, pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1790 menyetujui untuk menerima mata uang Tionghoa sebagai pembayar persentase tertentu dalam hal penjualan kain untuk Belanda. Sementara itu, orang Minangkabau masih bergantung pada emas sebagai alat tukar. Diterimanya mata uang Tionghoa sebagai alat tukar membuat orang Tionghoa makin diuntungkan. Pada awal abad ke-19, orang Tionghoa di Padang telah melibatkan diri dalam perniagaan luar negeri, terutama dengan kawasan selat seperti Penang, Malaka, dan Singapura. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Gubernur Pantai Barat Sumatera, Andreas Victor Merkel, yang mendorong orang asing untuk lebih banyak tiba di Padang
dengan tujuan peningkatan persaingan. Berbagai kemudahan dan fasilitas diberikan kepada para pedagang Tionghoa yang dianggap mampu memajukan perekonomian. Salah satunya adalah pinjaman uang untuk modal dari NHM yang menggantikan fungsi VOC yang bangkrut pada 1799. Dengan dukungan modal serta jaringan regional dan internasional, pedagang Tionghoa dapat menjadi agen bagi perniagaan barang-barang impor seperti kain dan porselen. Akibatnya, banyak pedagang Minangkabau yang bergantung kepada pedagang Tionghoa. Pada tahun 1829, disebutkan ada 4 orang pialang Tionghoa yang terkenal, yaitu Li Heng, Li Machou, Li Xing, dan Hua Chiao. Pada tahun 1833, ada sekitar 700 orang Tionghoa di Padang. Kebanyakan mereka adalah orang kaya. Tidak hanya menguasai perniagaan barang impor yang dibutuhkan oleh masyarakat Minangkabau di Darek, pedagang Tionghoa mulai menggarap perniagaan komoditas ekspor yang berasal dari kawasan Darek atau pedalaman Minangkabau. Pada tahun 1847, seorang Tionghoa bernama Li Sei mendapat kontrak pemerintah kolonial Belanda untuk mengangkut kopi, komoditas ekspor Minangkabau yang terkenal di masa itu. Li Sei melalui perusahaan ekspedisi yang ia punya mengangkut kopi dari Padang Panjang ke Kayu Tanam, serta mengangkut garam dan barang-barang lainnya dalam perjalanan pulang. Waktu itu sarana transportasi hanya didukung oleh jalan setapak yang menghubungkan kampung-kampung Darek ke pesisir barat dan ke sungai-sungai yang mengalir ke timur Selat Malaka. Angkutan transportasi yang digunakan Li Sei berupa pedati yang ditarik oleh kuda. Dalam perjalanan, Li Sei didampingi kakaknya, Li Maton, yang dikenal ahli bela diri kungfu sebagai pengawal. Sesudah sarana transportasi seperti jalan darat dan jalur kereta api dibangun, Li Sei pindah ke Padang dan diangkat menjadi kapitan Cina pada tahun 1860. Akhir pemerintahan Belanda. Pada tahun 1865, jumlah orang Tionghoa di Padang adalah 2.973 orang. Pada tahun 1874, 10% dari populasi penduduk Padang yang ketika itu berjumlah 25.000 orang adalah orang Tionghoa. Pada tahun 1878, jumlah orang Tionghoa di Padang adalah 2.640 orang. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan 1865. Pada tahun 1880, jumlah orang Tionghoa di Padang kembali meningkat menjadi 3.468 orang. Melihat jumlah orang Tionghoa di Padang yang cenderung bertambah, pemerintah kolonial Belanda mengambil kebijakan untuk menata permukiman di Padang. Penataan ini mengakui kebijakan Belsuit nomor 758 yang mendatangani Gubernur Pantai Barat Sumatera pada tanggal 30 Oktober 1884 tentang penetapan wilayah untuk orang Tionghoa di Kota Padang. Lantaran populasi orang Tionghoa terus meningkat, begitu pula orang asing lainnya. Peraturan 1884 ini diperbaharui dengan Belsuit nomor 34 tanggal 3 Februari 1891. Dalam peraturan baru, wilayah orang Tionghoa diperluas sampai memasuki daerah belakang Tangsi. Pada tahun 1900, pemerintah kolonial Belanda melonggarkan izin masuk orang Tionghoa di Hindia Belanda. Kebijakan ini berpengaruh terhadap jumlah orang Tionghoa di Kota Padang. Jumlah orang Tionghoa pada 1905 adalah sebanyak 5.000 orang, lalu meningkat menjadi 6.765 orang pada tahun 1920 dan meningkat lagi menjadi 8.516 orang pada tahun 1930, 14% dari populasi kota. Peningkatan jumlah orang Tionghoa Padang dari 1905 sampai 1930 sejalan dengan gelombang migrasi massal yang dilakukan oleh orang Tionghoa. Sesudah kemerdekaan Indonesia. Sesudah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sikap orang Tionghoa Padang terbagi ke dalam 3 kelompok. Ada yang memberi dukungan terhadap Belanda, ada yang ikut serta membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan ada yang bersikap netral. Keragaman orientasi orang Tionghoa Padang semasa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia menyebabkan masyarakat umum sulit mengenali sikap mereka.
Walaupun begitu, Joni Anwar dalam buku Api Perjuangan Kemerdekaan di Kota Padang menulis, orang Tionghoa Padang tidak memasang bendera merah putih di rumah dan toko mereka pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Padahal sudah ada imbauan dari pemerintah Kota Padang. Ketika perang makin berkecamuk, pada penghujung 1945, dilaporkan terjadi pembakaran rumah-rumah orang Tionghoa di Padang, lantaran banyaknya orang Tionghoa yang menjadi kaki tangan Belanda. Mereka menjadi sasaran penyerangan oleh penduduk. Sederetan rumah orang Tionghoa Padang di Blok Eng Jong Bi di Balai Baru, Kampung Jao diserang. Di sini terdapat tokoh yang menjadi pemasok kebutuhan tentara Nika, seperti makanan dan obat-obatan. Penyerangan ini membuat mereka mengungsi dan pindah ke kampung Cina di pondok. Rumah Ang Eng Hot, seorang letnan Cino, di Jalan Hiligao, diobrak-abrik hingga tinggal dindingnya saja. Pengakuan kedaulatan Indonesia. Seiring dengan pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada 1949, kondisi politik dan keamanan Kota Padang berangsur pulih. Pemerintah mulai menata kembali kehidupan masyarakat dari berbagai aspek, termasuk persoalan status kewarganegaraan orang Tionghoa. Presiden Soekarno mengumumkan tentang keharusan orang Tionghoa di Indonesia untuk memilih status kewarganegaraan mereka. Mereka diberi 3 pilihan. Pertama, menjadi warga negara Belanda. Kedua, menjadi warga negara Indonesia. Atau ketiga, menjadi warga negara Republik Tiongkok. Dengan adanya pilihan status kewarganegaraan ini, membuat sebuah keluarga bisa memiliki status kewarganegaraan yang berbeda, sehingga menyebabkan mereka terpisah. Menurut Erniwati, perbedaan pilihan status kewarganegaraan terjadi akibat berbedanya orientasi dan kepentingan di antara orang Tionghoa di Padang. Selain mengatur persoalan status kewarganegaraan orang Tionghoa, pemerintah Indonesia menghentikan masuknya imigran dari Tionghoa. Walaupun demikian, masih ada peningkatan jumlah orang Tionghoa di Padang. Peningkatan ini diperkirakan merupakan akibat kedatangan imigran dari Medan dan Pekanbaru, serta berpindahnya orang Tionghoa dari berbagai daerah ke Sumatera Barat untuk mencari perlindungan ketika meletusnya pergolakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia pada 1958 dan gerakan 30 September 1965. Sosial dan kemasyarakatan. Orang Tionghoa Padang berasal dari berbagai marga. Sistem marga adalah keluarga etnis Tionghoa didasarkan pada asal keturunan dari leluhur yang sama. Keberadaan sebuah marga biasanya ditandai dengan rumah marga. Aktivitas utama rumah marga adalah menyelenggarakan sembahyang kepada leluhur dan dewa yang mereka yakini. Selain itu, anggota rumah marga saling membantu dan memperhatikan antar sesama. Namun karena beberapa marga jumlahnya tidak banyak, hanya ada 7 marga di Padang yang memiliki rumah marga sendiri, yakni marga Tan, marga Owe, marga Ong, marga Chua, marga Li, marga Go, dan marga Lim. Agama Tionghoa Padang. Agama orang Tionghoa Padang meliputi agama tradisional Tionghoa, Katolik, Protestan, dan Islam, yakni mayoritas orang Tionghoa Padang menganut Katolik. Hal ini disebabkan banyaknya anak-anak Tionghoa yang belajar di sekolah yang didirikan oleh misionaris Katolik pada masa kolonial Belanda. Jadi sekian saja informasi singkat yang dapat kami bagikan tentang sejarah dan perkembangan Tionghoa Padang. Semoga bermanfaat dan konten ini menjadi perbandingan bagi kita semua untuk belajar sejarah, budaya, dan suku yang kita cintai ini. Banyak maaf jika ada kesalahan penulisan atau ucapan dalam video kami. Untuk para penonton kami, konten kami hanya bersifat informasi. Tidak ada kata pasti atau data valid dalam konten ini. Kami harap kita semua bisa lebih selektif dan bijak dalam menerima informasi.